Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan artinya jika kita khawatir, apapun yang membuat kita menjadi khawatir, semua kekhawatiran tersebut harus kita berikan, harus kita sampaikan, harus kita pasrahkan kepada Tuhan. Karena kekhawatiran yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan menyebabkan perasaan kita menjadi takut, perasaan kita menjadi gelisah, perasaan kita menjadi cemas. Perasaan takut, gelisah, dan cemas akibat kekhawatiran akan mencuri hati yang bergembira dan hati yang bersemangat. Jika hati kita tidak bergembira dan bersemangat lagi, itu bisa menyebabkan kita kehilangan gairah dalam menjalani kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi hati yang bergembira membuat muka berseri-seri. Artinya jika kita memiliki hati yang bergembira, maka hati yang bergembira akan terpancar melalui muka atau wajah kita. Muka atau wajah kita akan tampak ceria atau cerah sekali. Tetapi sebaliknya jika kehidupan kita penuh dengan kepedihan hati karena kekhawatiran, maka kepedihan hati karena kekhawatiran akan mematahkan semangat untuk hidup. Jika semangat seseorang untuk hidup sudah patah, hal tersebut dapat mempengaruhi dan melemahkan imun atau kekebalan tubuh. Dan itu bisa menyebabkan kita mudah terserang berbagai sakit penyakit. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya jika kita memiliki hati yang gembira, maka hati yang gembira akan menjadi obat yang manjur dalam kehidupan kita. Obat yang manjur adalah suatu bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk memperbaiki imun atau kekebalan tubuh kita, untuk menyembuhkan kita dari berbagai sakit penyakit. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya dikatakan di ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya bahwa hati yang pedih dan hati yang patah semangat akan mengeringkan tulang. Itu berarti hati yang pedih dan patah semangat akan melemahkan imun atau kekebalan tubuh kita, sehingga tubuh kita mudah terserang oleh berbagai sakit penyakit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, seperti yang telah kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang mengatakan
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ayat tersebut mengatakan dengan jelas supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan bukan sebagian kekhawatiran yang kita serahkan, tetapi semua kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita perlu mengetahui bahwa Tuhan tidak akan mengambil kekhawatiran yang tidak kita serahkan kepadanya. Tuhan hanya mengambil kekhawatiran yang kita serahkan dan percayakan kepadanya. Sekali lagi kami katakan sebagai hamba Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan tidak akan mengambil kekhawatiran yang tidak kita serahkan kepadanya. Tuhan hanya mengambil kekhawatiran yang kita serahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menyerahkan dan mempercayakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, atau masih sebagian kekhawatiran saja yang kita serahkan kepada Tuhan? Kalau masih sebagian kekhawatiran yang kita serahkan, mulai hari ini mari kita belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi perkataan ini merupakan alasan yang ditulis oleh Rasul Petrus mengapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Alasannya adalah sebab Ia yang memelihara kamu. Perkataan ini berarti bahwa Tuhan memelihara kita dengan cara menjaga, melindungi, melepaskan, dan menyelamatkan kita dari berbagai bahaya yang disebabkan oleh kekhawatiran dalam hidup. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan memelihara kita dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, sekolah perkuliahan, dan semua hal dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami supaya kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, bukan hanya sebagian, segala kekhawatiran kami mau serahkan kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan hanya mengambil apa yang kami serahkan, dan kami mau serahkan semuanya. Kami tidak mau serahkan sebagian, semuanya kami mau serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar, tapi kami pelaku firman-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami ini dengan segala pergumulan persoalannya, melalui pemimpin yang dipercaya, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, semua yang dipercaya memimpin bangsa ini, mereka dengan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik buat rakyat yang dipimpin, buat bangsa ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Engkau, kekuatan Engkau, kami akan mampu melewati setiap masalah, pergumulan, persoalan yang ada. Kami selalu rindu supaya bangsa ini Tuhan Yesus datang memuji, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan, memasukkan nama-Mu, karena dari Engkaulah Tuhan Yesus keselamatan yang sesungguhnya. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat umat Tuhan yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Penitali Amin, dan kami semuanya yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biarlah berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.